stuck. You're gonna have to fuck. Film dibuka dengan menceritakan tentang sebuah perusahaan terbesar di Raccoon City yang bernama Umbrella Corporation. Pada awal abad ke-21, perusahaan Umbrella Corporation menjadi perusahaan komersial terbesar di Amerika Serikat. Dengan perbandingan 9 dari 10 rumah pasti menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Umbrella juga sangat berpengaruh di bidang politik dan finansialnya yang terbesar di segala penjuru Amerika. Dan di masyarakat sendiri, Umbrella adalah penyedia utama dari teknologi komputer produk medis. Diawali dengan seorang yang terlihat sedang mewadahan atau membungkus serum berwarna biru dan hijau. Lalu dia dengan sengaja memecahkan salah satu serum berwarna biru tersebut di sana. Kemudian salah satu kamera pengawas mendeteksi adanya ancaman yang menyatakan bahwa ada sebuah biological hazard atau bahaya hayati yang menyebar di sana. Kemudian sistem dengan cepat membunyikan alarm berbahaya dan melakukan protokol keamanan dengan mengunci semua tempat agar tidak ada yang bisa keluar. Lalu membunuh setiap orang yang ada di sana. Oh, doesn't work. No fire! This water isn't going anywhere. Oh, fuck the doors. Kemudian adegan berpindah kepada seorang wanita cantik bernama Alice yang baru tersadar dari pingsannya. Namun sayangnya dia tidak mengingat apapun selain dirinya yang pingsan akibat sebuah gas yang membuatnya tak sadarkan diri dan kehilangan ingatannya untuk sementara waktu. Kemudian dia pergi berkeliling rumah untuk mengingat kembali apa yang telah hilang dari ingatannya. Saat dia berada di luar angin, muson membuatnya merinding. Dan saat dia akan kembali lagi ke dalam, tiba-tiba ada seorang yang menariknya ke dalam dan disusul dengan bermunculnya segerombolan pihak keamanan Umbrella yang hendak mengamankan tempat tersebut, dan ternyata Alice merupakan salah satu dari mereka. Namun karena pengaruh obat yang membiusnya membuat dia tidak dapat mengingat apapun. I want your report, so She's probably still suffering the side effect. now met you at a I just framed. Kemudian mereka pergi ke bawah tanah di rumah tersebut untuk menuju ke sebuah perusahaan Umbrella yang terletak di bawah sana. Dan di dalam perjalanan mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang yang familiar di mata Alice yang bernama Spence. Namun sama halnya dengan Alice, dia tidak dapat mengingat apapun, bahkan cicilan motornya pun dia tidak mengingatnya sama sekali. Lie still. Fall, now how many fingers am I holding up? I don't know. Kemudian di perjalanan, Alice meminta kepada James untuk menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Dan akhirnya James menjelaskan bahwa Alice dan Spence merupakan bagian dari mereka. Dan Umbrella membuat pernikahan palsu untuk mereka supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang luar. Alice bertugas untuk menjaga keamanan di pintu depan Hive yang tiada lain dan tiada bukan adalah rumah yang mereka tinggali. Sedangkan Hive adalah perusahaan milik Umbrella yang terletak di bawah tanah, tepat di bawah rumah yang ditinggali oleh Alice. Dan sekarang mereka akan pergi ke sana untuk melihat situasi dan kondisi di tempat tersebut. over 500 technicians assigned to the highest importance. It's nature. Dan alasan mereka berdua tidak mengingat apapun adalah karena gas saraf yang telah Umbrella lepaskan untuk membuat semua orang pingsan dalam waktu 4 jam. Dan kemungkinan kecil mereka akan kehilangan ingatan mereka untuk sementara waktu. Dan tujuan James dengan kelompoknya adalah untuk mematikan Red Queen yang merupakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mengatur kelangsungan kehidupan di Hive ini. Namun beberapa jam lalu Red Queen diketahui telah membunuh semua orang yang ada di Hive tanpa ada alasan yang jelas. Silo. Seal the Hive team was dispatched to shut her down. This is a possibility.
Sementara itu terlihat di dalam gedung HIP mayat-mayat yang tengah berenang bebas di tempat laboratorium. Dan secara tidak sengaja Alice melihat Licker yang tengah menjadi bahan percobaan di tempat itu. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu Licker adalah zombie dengan kemampuan bisa bermutasi setelah dia mendapatkan darah segar dari mangsanya. I see. I'm not sure I want to remember what went. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka untuk menemukan inti dari Red Queen, agar mereka dapat segera mematikannya dan pulang lebih awal dari tempat tersebut. Namun James sebagai ketua kelompok harus tewas ketika dia dan beberapa anggotanya memasuki jalan menuju inti Red Queen, tanpa mengetahui apa yang ada di depannya. Dan ternyata tempat itu merupakan tempat pembunuhan massal ketika Red Queen mendapatkan ancaman dari luar. Tempat tersebut bisa mengeluarkan laser dapat menyayat daging bahkan tulang dengan begitu mudahnya. Dengan gugurnya James beserta beberapa anggota lainnya membuat anggota yang tersisa bisa dengan mudah mengakses jalan tersebut dengan mudah. Dan di balik jalan tersebut terdapat sebuah ruangan yang merupakan tempat sumber daya Red Queen berada. Kemudian mereka dengan cepat mematikan sumber daya tersebut agar Red Queen tidak melakukan hal semena-mena lagi seperti yang dia perbuat beberapa waktu lalu. Dan sebelum proses pemutusan daya tersebut, Red Queen menampakkan dirinya dengan metode hologram dan menganjurkan agar mereka tidak mematikan sumber daya satu-satunya di tempat tersebut. Karena jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka semua akan mudar. Resulting loss of primary power. Namun anak buah James tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Red Queen, dan dia juga beranggapan bahwa Red Queen merupakan ancaman nyata bagi seluruh makhluk hidup. Dan ketika daya benar-benar dimatikan, mimpi buruk mereka pun dimulai. Awalnya mereka kedatangan satu zombie yang merupakan seorang profesor bekerja di sana, dan zombie tersebut berhasil menggigit lengan Ren sampai berdarah. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi ketika seorang digigit zombie? Ya benar, dia akan menjadi badak ngepet. You seem to be in some sort of... Get off of me! JD, get off of me before Namun mereka tidak menyadari hal tersebut karena mereka tidak mengerti tentang zombie dan bagaimana penularannya terhadap manusia. Kemudian ketika mereka semua berkumpul, tiba-tiba para zombie mulai berdatangan dan siap memangsa mereka. Right here, but she's gone. Blood. It's not much. Looks like it's coagulated. Sebenarnya para zombie ini tidak akan mengganggu mereka jika Alice dan anak buah James menurut kepada Red Queen agar tidak mematikan daya HIP waktu itu. Dan setelah satu-satunya daya yang dimiliki HIP dimatikan, membuat orang-orang yang terinfeksi virus harus lepas karena kebodohan anak buah James. Dan dengan berdatangnya para zombie, aksi tembak-tembakan pun tidak terelakkan lagi di sana. Salah satu anggota James terbunuh dan membuatnya berubah menjadi zombie. Sementara itu si polisi gadungan yang bernama Matt menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan borgolnya saat orang-orang sedang sibuk melawan para zombie. Shit! What? Zero. Got it? Kemudian Alice dan Matt memisahkan diri dari Ren dan yang lainnya untuk urusan masing-masing. Dan ketika Alice berhadapan dengan sekumpulan zombie, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan zombie-zombie tersebut sendirian.
Terlihat saat itu Alice seperti merasa terkejut karena ternyata dia mempunyai ilmu kanuragan level 5 yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Di sisi lain, Matt pergi mencari adiknya yang bekerja di sana yang ditugaskan untuk mengungkap kebusukan yang dilakukan Umbrella di belakang pabrik. Namun di sana dia hanya menemukan adiknya yang sudah berubah menjadi zombie. Lalu kemudian menyerangnya. Beruntung Alice datang tepat waktu, langsung mendakar hulu adiknya Matt saat itu juga. My sister. Dan akhirnya semua orang berkumpul kembali untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Dengan rasa putus asa, mereka memutuskan menghidupkan kembali sumber daya Red Queen dan berharap semua dapat segera berakhir. Namun nasib sudah menjadi bubur dan tukang buburnya sudah naik haji. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali mereka harus membunuh para zombie tersebut. This time, if I hit the switch. Kemudian setelah daya dihidupkan kembali, Red Queen menjelaskan bahwa cara membunuh mereka adalah dengan menghancurkan tulang punggung-nya atau dengan menghancurkan otaknya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, mereka langsung berangkat kembali dengan melewati gorong-gorong agar mereka bisa terhindar dari kejaran para zombie. Namun ternyata seluruh bangunan hidup sudah dipenuhi dan dikuasai para zombie, dan tidak ada satupun jalan keluar yang benar-benar tidak ada zombie di dalamnya. Dan dengan sedikit drama akhirnya mereka bisa menyelamatkan diri dari para zombie yang terus mengikutinya. You can't kill all of them. Let's do it. Kemudian sampailah mereka di laboratorium yang membuat Alice bernostalgia dan kembali mengingat setiap hal yang telah hilang dari ingatannya. Dan dia juga mulai mengingat bahwa T-Virus memiliki sebuah penawar yang dapat melawan pertumbuhan virus tersebut. Kemudian Alice pun mulai mencari antivirus tersebut, namun tidak ada satupun yang tersisa di sana. It's gone. No. Lalu sedikit demi sedikit ingatan Spen juga mulai kembali, termasuk saat dia sedang melakukan perkembangbiakan dengan Alice. Dan ternyata dialah orang yang menyebabkan kekacauan ini terjadi. Dan di awal film tadi dialah orang yang memecahkan T-Virus dan mengambil semua penawarnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan setelah mengingat semuanya, Spen langsung mengajak Alice pergi dengannya untuk keluar dari tempat itu. Namun Alice tidak menginginkan hal tersebut dan tiba-tiba Spen dikejutkan dengan sebuah cupangan dari salah satu zombie yang kebetulan hidup di sana. Kemudian tanpa berlama-lama, Spen langsung pergi dari tempat tersebut untuk mengambil kembali barang miliknya. Namun tidak diduga Red Queen telah melepaskan Licker yang langsung membunuh Spen saat itu juga. Oh my god. Sementara itu kondisi Ren makin memburuk seiring berjalannya waktu dan mereka masih terkunci di tempat penyimpanan T-Virus tersebut. Namun beruntung Kaplan segera datang dan membebaskan mereka dari sana. Kemudian mereka langsung bergegas ke tempat Spen untuk mengambil kembali antivirus dan pergi dari tempat tersebut. Dan di dalam kereta mereka kembali diganggu oleh Licker yang siap memangsa mereka. Beruntung mereka dapat membunuh Licker itu meski Kaplan dan Ren harus terbunuh di sana. Akhirnya Matt dan Ellie berhasil keluar dari tempat tersebut dan selamat. Namun ketika mereka sampai di permukaan, tiba-tiba mereka langsung dipisahkan satu sama lain oleh orang-orang yang berseragam putih. Yang pastinya mereka adalah orang-orang yang berada di bawah naungan Umbrella Corporation. Kemudian Alice pun kembali dibuat tak sadarkan diri untuk kembali diteliti oleh Umbrella.
setelah dia berhasil keluar dari fasilitas HIV dengan selamat. Let's see if she's infected. Close observation and a full series of blood. Take her to the Raccoon City facility. Dan ketika sadar, Ellis sudah berada di sebuah laboratorium dengan beberapa jarum yang menempel di tubuhnya. Saat dia berhasil keluar, keadaan sangat sepi dan tidak ada siapapun di sana. Kota itu pun terlihat kacau dan berantakan tanpa ada satupun manusia kecuali dirinya. Seluruh kota